Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa takallamuna ilal manati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal 'amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah sebada kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur, pun salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat, yang mudah-mudahan langkah per langkah kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kita untuk senantiasa menjaga keistiqomahan ibadah kita selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun seraya kita bermunajat, mudah-mudahan kita, pasangan hidup kita, zuriyah turunan-turunan kita, Allah takdirkan menjadi orang-orang yang ahli ilmu, paham akan agama, dan mudah-mudahan ditakdirkan, dikehendaki baik oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab hikam. Telah sampai kita pada hikmah yang ke-164 dalam hitungan ngaji, berarti hitungan video ya Pak ya. Kalau di hitungan kitab saya masih al-hikmatu as-saniyatu wasituna ba'dal mi'ah, 162. Jadi sekarang udah mulai rada renggang Pak ya. Tapi insyaallah mingguan payun saya dua hikmahkan ya Pak ya. Dua hikmah. Hikmah yang 164 ini, bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Berbunyi, la yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayaqillu fahmuka anhu wal yakun payaqilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bi huquqir rububiyah. La yakun, janganlah dijadikan, talabuka permintaanmu, dijadikan tasabbuban pelantara atau sebab, ilal atau imimhu pemberian dari Allah. Payakillu fahmuka, payakilla fahmuka anhu, maka andaikan seluruh permintaanmu dijadikan sebab untuk mendapatkan pemberian Allah,
hanya itu saja tujuannya, fayaqilla fahmuka anhu, maka sedikitlah pemahamanmu tentang Allah. Wal yakun, tetapi jadikanlah talabuka, permintaanmu, permohonanmu, liidharil ubudiyati, untuk menunjukkan, menzahirkan sifat kehambaanmu, wa qiyaman bihukukir rububiyati, dan menunaikan hak-hak ketuhanan atau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada dua pakroh, ada dua dua hikmah sebenarnya di dalamnya, dan insya Allah kita coba satu-satu jelaskan. Paragraf yang pertama, layakun tolabuka tasabuban ilal atoi minhu, jangan jadikan permintaan munajat menjadi sebab agar yang diinginkan tercapai. Jangan hanya dijadikan sebab untuk mencapai keinginan. Fayaqilu fahmuka anhu, karena kalau itu tujuannya, meminta, memohon, berdoa hanya dijadikan sebab saja untuk agar diberi oleh Allah, maka pemahaman kita tentang Allah sangat-sangatlah sedikit. Nah, apa maksudnya? Sabaqo an awdahtu lakal farqa bainat talab allazi huwa launun minas sa'i lil usuli ilal matlub. Telah jauh-jauh hari, saking jauhnya mungkin kita udah lupa, bahwa dijelaskan ada perbedaan tentang doa dan tolab. Doa, berdoa dan meminta. Berdoa salah satunya adalah di mana sinkron antara hati dan lisan. Hati menyadari betapa lemahnya diri. Hati menyadari betapa butuhnya kita kepada Allah. Hati menyadari betapa Allah maha kaya dan maha mampu atas segala sesuatu. Sedangkan lisan mengucapkan kata-kata merayu dan membujuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kesinkronan antara lisan dan hati ini terus terjaga sampai berdoa tersebut selesai. Kemudian selain dijaga antara lisan dan hati, pun harus dijaga adab-adab dalam berdoa. Dari mulai menghadap ke kiblat, dilakukan di waktu-waktu yang memang diijabah doa. Bahkan tidak pernah sedikit pun berhenti berdoa kepada Allah, atau dalam satu hari tak pernah lepas dari berdoa, karena menyadari betul di dalam hati betapa dirinya sangat-sangat membutuhkan Allah. Dan kebutuhan itu tidak pernah terputus, bahkan walaupun kita nanti sampai ke surga, bukan sampai meninggal. Kebutuhan kita kepada Allah akan terus terhubung, akan terus berkaitan, butuh kepada Allah walaupun kita nanti sudah masuk ke dalam surga. Ketika hidup ya butuh supaya nggak meninggal. Ketika nanti meninggal ya butuh supaya mendapatkan nikmat. Setelah mendapatkan nikmat ya tetap butuh agar nikmatnya selalu dilanggengkan oleh Allah. Ketika di akhirat atau komo-komo butuh kepada Allah. Nanti ketika masuk surga pun butuh kepada Allah. Tetap butuh agar didawamkan dan dilanggengkan di dalam surga. Nah, sehingga kapan kita punya rasa tidak butuh kepada Allah? Ya tidak ada. Nah, sehingga inilah yang mendasari kenapa seseorang berdoa atas dasar kepakiran dan kebutuhannya selalu kepada Allah. Yang kedua, yang selanjutnya, ketiga, orang yang berdoa kepada Allah beriktikad bahwa apa yang dia minta dan apa yang Allah berikan itu tidak mesti harus sama. Apa yang dia minta dan apa yang Allah berikan tidak mesti harus sama. Lebih-lebih ketika yang dia minta tidak diberikan sesuai dengan keinginan, ia akan lebih berbahagia dengan itu. Nah, kalau cirinya kita berdoa seperti itu, maka kita termasuk berdoa. Yang nanti yang kata Kanjeng Rasul, ad-du'a'u ibadah. Menengadahkan tangan kita itu termasuk bagian dari ibadah. Yang bahkan disebut min ajalil ibadah, ibadah yang teragung, ibadah yang termulia. Bahkan disebut lagi dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa itu inti sari dari penghambaan diri kepada Allah. Berarti kalau sudah beberapa syarat tadi banyak, dari mulai orang yang berdoa harus sinkron lisan dan
hatinya, kemudian harus beriktikad bahwa dirinya fakir yang terus menerus kepada Allah. Yang ketiga, harus beriktikad apapun yang dipinta dengan apa yang diberi gak mesti harus sama. Kemudian yang keempat, banyak syarat, saking banyaknya jadi kita nanti berdoa lumayan PR kita. Yang keempat, orang yang berdoa di dalam hati harus beriktikad apa yang Allah berikan, waktu kedatangan pemberian tersebut diserahkan atas kehendak Allah. Tidak mesti harus sesuai dengan kehendak orang yang berdoa. Terkadang kan kita gitu, ketika meminta, apa yang diminta harus sama, waktu kedatangan pemberian harus sesuai dengan keinginan. Kalau seperti ini yang ada di dalam hati, maka keluarlah doa tadi dari ibadah. Maka kata Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yakun talabuka sababan ilal atau minhu. Jangan kau jadikan berdoa itu hanya sekadar sebab wasilah mendatangkan yang diinginkan saja. Payakillah bahmuka anhu, karena kalau kamu berdoa hanya dijadikan wasilah untuk mendatangkan yang diinginkan saja, kamu pahamnya sedikit sekali kamu paham tentang Allah. Iya atau tidak? Jadi ini digambarkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti bahwa doa itu bagian dari sebab. Doa itu bagian dari sebab. Sama halnya seperti makan, berolahraga, berikhtiar mencari rezeki, kemudian menjaga kesehatan dan lain-lain, yang semuanya itu adalah sebab yang akan mengantarkan kita kepada satu tujuan. Ada sebab, ada akibat, ada sebab, ada goyah tujuannya. Dan doa merupakan bagian dari sebab. Nah, sehingga andaikan kita ambil satu contoh, seseorang ketika hendak melamar seorang gadis, maka tujuannya agar supaya bisa tercapai, satu, harus berkenalan dengan orang tuanya, kan gitu. Yang kedua, harus mencari simpati, wa tahabbubi ilaihi, harus mencari simpati orang tua. Yang ketiga, barulah ayatalat tofa fi khutbatiha ilaihi, dengan lemah lembut ia sampaikan keinginan untuk meminang. Kemungkinan besar setelah simpatinya diambil, kemudian setelah berkenalan dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, akhirnya disampaikan maksud dan tujuan hendak meminang. Kira-kira tercapai apa maksudnya? Kemungkinan besar tercapai. Berarti dari mulai tadi berkenalan, kemudian mencari simpati, serta menyampaikan kehendak meminang, itu bagian dari apa? Sebab. Lalu siapanya? Akibatnya adalah diterima pinangannya. Tapi suatu saat ada orang yang sudah melakukan hal ini, berkenalan sudah baik, datang ke rumah calon mertua ya, unggal-unggal pasti mawa baso, mawa martabak, mawa naon baik gitu. Ari nu dibawa baso, ari calon mertua resepna nasi goreng, salah baik gitu. Pada akhirnya ditolak. Kemudian setelah ditolak, itu kumaha ya teh? Sudah berbuat baik, sudah mencari simpati, sudah, ketika menyampaikan maksud kalah ditolak. Akhirnya dia pergi bertemu dengan temannya, dan temannya menyarankan bahwa kalau sudah tidak bisa melalui jalur biasa, pakailah jalur langit. Kau sholat tahajud, kemudian di malam hari kau berdoa kepada Allah agar supaya orang tuanya dilembutkan hatinya. Kira-kira dari kedua hal tadi apa bedanya? Jangan bedanya dulu, apa persamaannya? Yang satu menjadi sebab agar pinangan diterima, yang kedua pun menjadi sebab agar pinangan diterima. Artinya doa itu sebab atau bukan?
sebab. Tetapi terkadang ada orang yang hanya menjadikan doa itu ujungnya disebab. Artinya, andaikan tujuannya telah tercapai, doanya sudah tidak lagi dia hiraukan. Nah, sehingga dia punya keyakinan bahwa semua yang ada terjadi di dunia ini semuanya pasti melalui sebab. Kalau tidak melalui sebab, maka tidak akan pernah terjadi. Ya atau tidak? Semua yang terjadi di dunia ini mesti harus pakai sebab. Kalau tidak ada sebab, mual aya akibat. Ya atau tidak? Iya. Di dunia ini. Pertanyaan yang kedua, kalau begitu Allah kalau hendak mewujudkan sesuatu butuh sebab atau tidak? Oke deh. Nah, jadi sekali deh yang nanya. Jadi sekali deh. Andaikan segala sesuatu yang terlihat dan tampak di muka bumi ini, yang terlihat oleh mata kita, sesuatu yang terjadi pasti melalui sebab. Gak ada satupun yang gak melalui sebab. Akhirnya diambillah satu kaidah bahwa akibat pasti berasal dari sebab. Nah, timbul pertanyaan, kalau Allah ingin mewujudkan sesuatu butuh henteu sebabna. Nah, gak butuh Allah sebab, cuma sunnatullahnya Allah adakan di dunia ini apa yang hendak diwujudkannya pasti melalui sebab. Cuma sebab yang mengantarkan pada tujuan tidak satu. Apa yang diinginkan oleh Allah sebabnya, nanti itulah yang terjadi. Nah, sehingga andaikan seseorang hendak melamar seorang gadis, ini sebabnya banyak. Sebabnya banyak, dan bagian dari sebab tersebut adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, andaikan kondisi kamu kayak orang yang melamar gadis ini, nah itu bukan doa, ini bukan ibadah. Kenapa? Karena kamu hanya datang menghampiri Allah ketika hendak melamar saja, dan kamu punya keyakinan bahwa doa tersebut hanya sekadar sebab. Leres tak? Dan buktinya sebelum dia melamar nggak ada tuh doa-doanya, nggak ada tuh merasa butuh dan merasa lemahnya di hadapan Allah. Nah, ketika sudah beres gak mendapatkan empati orang tuanya, ketika dia sudah lamar tapi lamarannya ditolak, barulah di dalam hati dia sadar bahwa yang bisa mengubah keadaan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya barulah dia beranjak mendekat kepada Allah. Nah, kira-kira doa yang dia lakukan ini dijadikan jembatan saja atau doa tersebut menjadi ibadah? Jembatan saja, hanya untuk dijadikan wasilah agar apa yang dia inginkan tercapai. Nah, inilah yang yang nggak diinginkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan doa hanya sekadar wasilah agar keinginan dijabah oleh Allah. Nah, kemudian coba kita akan bahas bahwa selain perbedaan meminta dan berdoa tadi adalah, kalau meminta, jadi dalam istilah tasawuf, orang yang seperti ini bisa disebut tolab, bisa disebut doa. Kalau doa tadi sudah hatinya seperti apa, lisan dan hatinya sinkron seperti apa, keyakinan dan itikadnya seperti apa. Kalau hanya sekadar tolab itu hanya minta saja, maka itikad di dalam hatinya ini adalah sebab agar terjadi sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak memiliki keterikatan dengan Allah secara kontinu, sehingga hanya di momen-momen tertentu saja dia merasa dirinya lemah, Allah segalanya.
Hanya di momen-momen tertentu saja. Ketika seluruh ikhtiar yang dia lakukan sudah nggak bisa, baru dia kembali ke Allah. Nah, yang seperti ini bukan doa, tapi hanya sekedar tolak saja. Nah, sehingga ada 3 faktor kenapa orang-orang yang berdoa harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari tolak. Nah, maka tujuan dari berdoa, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, bukan hanya dijadikan wasilah, tetapi wal yakun talabuka li idharil ubudiyah. Jadikan permintaan itu sebagai pentohiran, pertunjukan kepada Allah. Kamu menunjukkan bahwa kamu tuh hambanya yang lemah. Jadikan doa itu seperti itu. Wa qiyaman bi huquqi rububiyah, selain menunjukkan kefakiranmu, kamu pun menunaikan keagungan Tuhanmu. Nah, jadi timbul pertanyaan. Jadi doa itu sebab atau wasilah atau tujuan dalam hidup. Nah, ini biar saya kasih kesimpulan saja langsung, nggak akan dibacakan teksnya. Jadi ketika kita berdoa, doa itu wasilah untuk menyampaikan, untuk menghasilkan yang dicita-citakan, atau doa tersebut adalah satu tujuan dalam hidup yang diperintahkan oleh Allah, yang nanti balasan dari doa tersebut adalah keinginan diwujudkan. Yang mana? Yang pertama, doa dijadikan jalan agar tujuan tercapai. Yang kayak gini mah gak ada ibadahnya. Ini kayak gini, ini udah kayak sama seperti orang yang menganggap doa itu hanya sebagai alat saja untuk memenuhi seluruh keinginan dan hasratnya. Atau doa ini sebenarnya adalah perintah dan tujuan dan ibadah yang memang dimaksud oleh Allah. Kamu berdoa, kemudian andai kamu berdoa, ada balasan dari doa tersebut yang murni karunia dari Allah, walaupun gak wajib. Ketika kita berdoa, wajib gak Allah mengijabahnya langsung? Dan Allah kan gak nyebut dalam Al-Quran. Dan kadang-kadang kan kita masalah paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kan ud'uni astajib. Nah, ini kita coba bedah, Pak. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan mengijabah. Pertanyaannya apa? Mengijabahnya kapan, disebutin gak, Pak? Enggak. Ngeijabahnya sesuai dengan keinginan disebutin gak? Enggak juga. Ngeijabahnya berubah menjadi pundi-pundi pahala disebutkan atau tidak? Enggak. Berarti andaikan kita memohon A tapi di akhirat masuk surga, diijabah atau tidak? Diijabah. Tapi di dunia suudon mual. Nah, dengan doa teh asa unggal poe tapi asa teu hadir-hadir wae nu diijabahkeun. Nah, kita masalah paham. Salah paham maksudnya apa? Apa yang Allah maksud dengan apa yang kita pahami beda. Banyak kali kita mah mayyattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang enggak pernah disangka. Tuh tingali aya jelema resep salat tapi kere, tapi miskin. Geuning terbukti mayyattaqillah. Katanya orang yang bertakwa akan diberikan rezeki, karena rezeki yang Allah maksud dengan rezeki yang kita paham beda. Boro-boro bapak Kanjeng Nabi Nuh pun pernah salah paham kok. Kata Allah, ya Nuh isna'il fulka, Nuh kamu bikin kapal sing gede nu muat makhluk banyak. Mohon terus kumaha pangeran, kalau kamu bikin yang gede, nanti kamu wa ahlaka dan keluargamu akan saya selamatkan. Ayo bikin perahu gede, banjir tiba-tiba, nu di luhur dibukakan, yang di bawah dikocorkan, akhirnya banjir.
Tapi yang nggak selamat siapa, Pak? Kan'an itu anaknya dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kira-kira apa? Kalau Bapak yang jadi Nabi Nuh salah paham muat? Protes muat? Protes. Nah Nabi Nuh protes muat. Yang cara orang pun tadi protes. Nggak doa kalau ya Allah, pan saya sudah sebutkan, sudah amalkan apa yang diperintahkan. Di warang damel kapal, saya sudah bikin kapalnya. Untuk ajak orang berdakwah, saya sudah ajak dakwah. Akhirnya ketika semua yang engkau perintahkan, sekarang tibalah waktunya aku menagih apa yang engkau janjikan. Katanya yang diselamatkan adalah aku dan keluarga. Eta geuning Kan'an ya Allah. Nah, nepi ka ditelem dugi kamawan. Apa kata Allah? Fa innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Wa innama ahluka man amana billahi. Yang beriman kepadamu, beriman kepadaku, itulah yang dimaksud keluarga. Salah paham atau tidak? Salah paham. Kata Nabi Nuh teh sugan teh keluarga teh nasab, tapi yang dimaksud oleh Allah adalah keluarga seiman, seagama. Nah, sehingga banyak terkadang ketika seseorang memahami Al-Quran, wabil khusus ayat doa, berdoalah pasti diijabah. Sehingga tak jarang doa berubah hanya sekadar menjadi tolab. Apa itu tolab? Tolab hanya sekadar minta, yang minta tersebut dijadikan alat untuk memuaskan hawa nafsunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, sehingga alasan yang pertama, kenapa seseorang gak boleh berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, butuh kita itu kadang-kadang atau terus, Pak? Terus. Ari ngadoa kita kadang-kadang atau terus? Jadi aneh banyak orang tanya. Ari butuh na terus, ari doana kadang-kadang. Maka orang gak boleh kalau tertimpa sakit baru berdoa. Ini tolak pasti, bukan doa. Gak boleh ada orang kakarak rek menang proyek, kakarak nggak doa, tolak pasti, yakin tolak, bukan doa. Kenapa? Karena sebelum sakit emang kamu gak butuh, ya butuh. Terus kenapa gak berdoa? Karena doa tersebut adalah ibadah. Doa tersebut adalah perintah. Sama seperti sholat. Sholat dijadikan alat atau sholat dijadikan tujuan? Ini kan sama-sama perintah nih. Doa perintah, sholat perintah. Ada orang yang sholat 5 waktu, maka dijanjikan oleh Allah diberkahkan hidupnya. Berarti sholat dijadikan alat agar berkah, atau sholatlah agar nanti mendapatkan berkah sebagai karunia dari Allah. Walaupun enggak keberkahan yang dia pahami dengan keberkahan yang Allah maksud beda, walaupun seperti itu. Mana pada buktinya? Yang bukti yang nyata dalam kehidupan kita adalah sholat itu bukan alat untuk mendatangkan keberkahan, tapi ya kita mah wajib sholat yang nanti dari kewajiban sholat kita ini Allah berikan balasan berupa keberkahan yang sifatnya keberkahan tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sama, kita punya sesuatu, mohon hajat kepada Allah, ya sudah ngedoa, doa. Terus setelah kita berdoa, ini dijadikan alat atau bukan? Bukan. Doa itu perintah ketika kita punya hajat. Doa tersebut perintah ketika kita merasa lemah. Ketika sakit, ya perintah berdoa, ada perintah untuk berdoa. Ketika sehat, ya ada perintah untuk berdoa. Nah, kita kadang-kadang sakit berdoa, sehat gak berdoa. Nah, agar supaya nanti gak malu ketika sakit berdoa, dari sekarang kersehat berdoa. Lalu siapanya? Ketika jaya ya berdoa, agar nanti tidak malu ketika susah berdoa, ketika jaya berdoa. Kenapa? Karena berdoa perintah, bukan alat. Sama seperti
sholat. Kayak puasa. Puasa alat atau perintah? Ya perintah. Tapi nanti ada balasan. Yang itu pun sesuai dengan keinginan Allah. Orang puasa, Allah ingin sehat ya sehat. Tapi ayah jelma puasa tapi lambungnya kambuh, ya nggak jadi masalah, orang perintah kok. Paham ya Pak? Maksud saya apa ya? Atau sedekah, sok bersedekah. Sedekah itu bukan alat, sedekah itu perintah. Nanti ada balasan dari amal tersebut sesuai dengan keinginan Allah. Ya digampangkan urusannya, digampangkan rezekinya. Andaikan sudah bersedekah, rezeki dari masalah keuangan masih kena susah, ya bebas kumaha Allah. Lalu saya banyak. Tetapi Allah gak akan ingkar janji. Kalau rezeki uangnya yang susah, sehatnya yang dia dapatkan. Kalau uang dan sehat susah, maka anak-anaknya disolehkan. Pasti janji itu akan ditepati. Ya maaf, duit teboga, bagaimana? Uang nggak punya, sehat, ente anak amburadul, bagaimana gitu. Anggapnya seperti itu. Tetap harus husnudzon, buah-buah itu yang menyelamatkan, doa dan kesabaran itu yang menyelamatkan kita dari nerakanya. Sampai sini bisa dipahami. Sekali lagi banyak kita baca, mudah-mudahan gak salah paham. Jangan jadikan doa hanya sekadar sebab diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar dijadikan sebab pemberian, maka sedikitlah pahammu tentang Allah. Tapi jadikanlah doa, permintaan, munajat untuk menunjukkan kehambaanmu kepada Allah dan menunaikan hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah akan disangkal lagi, bukan disangkal, dikuatan lagi kalau saya Ibnu Athaillah Sakandari. Ini gambaran untuk hikmah yang akan datang. Jangan dijadikan doa itu sebab, karena doa nggak bisa jadi sebab pada hakikatnya. Jangan jadikan doa sebagai sebab, karena pada hakikatnya doa tersebut nggak bisa jadi sebab. Kenapa? Karena Bapak sehat, bapak sakit, ditetapkannya kapan? Ditetapkannya kapan? Dulu sampai makhluk diciptakan. Masa ada yang baru merubah yang dulu? Laras tak? Oke teman, dengan Pak Yus, dengan Pak Yus. Doa kan baru, ditetapkannya kan dulu. Masa ada yang baru merubah yang dulu? Lalu siapa ya? Masa ada yang sekarang merubah yang sudah menjadi ketetapan di masa lalu? Timbul pertanyaan, tuluy doa teh naon fungsina? Ya ibadah. Beres ya banyak, beres ya banyak. Kalau Bapak nanti bertanya, ya terus fungsinya sholat apa? Ya ibadah. Fungsinya doa apa? Menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak Hinten, Pak. Mudah-mudahan sih ada manfaat. Boleh Pak ditambahkan dari sepuh-sepuh guru-guru yang lain, atau mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan? Mangga Pak. Kata Nabi cekap Pak. Enggak Pak. Kadang doa kayaknya rasanya ada doa yang umum, tidak terjebak oleh meminta sesuatu pada saat kita butuh, saat kita. Betul. Ada juga doa yang khusus, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, rasanya itu doa untuk umum gitu. Kemudian suatu saat ya, anak kita itu kita butuh, anak kita lulus gitu ya. Betul. Ya, anak saya belum lulus itu, lulus apa dulu? Itu doa spesial kan. Betul. Ya kalau konteks gini apakah memang termasuk kita hanya meminta karena kita butuh sesaat, dan kita juga melakukan pada akhirnya kejelasan apakah ini memang sesuai dengan yang masa ini diperbolehkan konteks meminta kondisional ini. Betul. Jadi sebelum anak kita ujian, kita tidak pernah mendoa agar diluluskan. Kemudian hari-hari hanya diisi dengan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebenarnya
konteks dari pembahasan kitab hikam itu lebih menyasar kepada hati. Karena perbedaan doa dan tolab itu bisa kita rasakan sekarang. Sekarang apa bedanya? Sekarang kita butuh gak ke Allah? Hati kita. Dan anakmu nggak lagi ini, nggak lagi ujian. Ya, pertanyaannya sekarang hati kita ini butuh nggak ke Allah? Ngait ke Allah. Nah, andaikan ketika kita belum menemukan momen-momen spesial, entah itu punten Pak ya, diluluskan ujian atau Bapak ada hajat yang lain dan lainnya, itu boleh dan disahkan dan Allah yang merintahkan. Cuma jangan dijadikan alat. Apa maksudnya dijadikan alat? Hari sebelumnya nggak ada rasa butuh, terus ya. Sebelumnya nggak ada rasa butuh, nah kan deket-deket pas lulus mau kelulusan, hati langsung merasa butuh. Ini kira-kira alat atau bukan? Alat. Nah terus agar supaya nggak jadi alat gimana? Ya kefakiran itu, fakir itu artinya butuh. Keiftikoran, kefakiran kita jangan pernah lepas. Artinya sok sanajan doana robbana atina, ya tapi kan hati butuh ke Allah. Nanti ada momen spesial, anak saya mau ujian minta diluluskan, ya gak apa-apa. Karena memang dari awalnya kita memang gak pernah lepas kebutuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya beriktikad, sekali lagi banyak, seraya beriktikad bahwa doa tersebut ijabahnya serahkan kepada Allah. Nah bisa dipahami. Jadi perbedaannya tipis sekali sebenarnya Pak. Karena yang disasar oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bukan ngangkat tangannya, bukan melapatkan doanya, tapi yang ada di dalam hati. Ini yang lagi dibenarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena saya yakin secara zahir, secara fikih, secara syariat doa-doa Bapak sudah dibenarkan. Tetapi kita perlu dibenarkan doa secara i'tikad. Karena i'tikad kita terkadang doa tersebut hanya dilantunkan di momen-momen tertentu, atau butuhnya kita sekarang dengan butuhnya kita di momen-momen tertentu beda. Laras tahu? Nah ini mah nggak bisa disangkal. Tahun depan Bapak mau kelulusan anak dengan sekarang yang Bapak nggak ada beban, ya punten ya banyak rezeki ya lancar, sehat, keluarga sehat, anak-anak sekolah. Kira-kira butuhnya kalau dipersenkan dari 100 berapa? Ya paling 50 lah, 50 yang serada kegedean. Sakitlah anak, butuhnya nambahan tuh. Aneh tuh kira-kira. Aneh kan? Padahal ketika anak sehat dengan ketika anak sakit, ya butuhnya harusnya sama kan Pak? Nah itulah yang membedakan antara dijadikan alat dengan memang tujuan perintah dari Allah berdoa. Itu Pak Intan. Ayo. Tadi ya segala sesuatu yang dibuatkan itu sebenarnya itu untuk minggu depan ya Pak. Tapi nggak apa-apa boleh Pak. akan tidak berubah yang sudah ditetapkan. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau hadis qada terus ayat qada itu seru-seru. Ini gini Pak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum tersebut merubah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah qabla khalqil khalqi, sebelum alam semesta ini itu disebutnya 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Terus ditulis pada ini jam sakieu, hari ini, tahun ini, tanggal ini, calik di Masjid Al-Fat. Udah ada. Timbul pertanyaan, terus dipakai mana ya teh? Yang berubah atau yang sudah ditetapkan? Jadi yang mana Pak yang dipakai?
Jadi ya Allah sudah menetapkan takdir, atau seseorang tidak, atau Allah akan merubah seseorang ketika dia mau merubah dirinya sendiri. Yang mana? Sebenarnya yang kita pakai dua-duanya. Dua-duanya kan Pak? Kenapa dua-duanya? Yang ini yang ditetapkan, masukin ke hati, jadikan itikad. Yang ini yang bisa dirubah, jadikan ke amal. Jangan dibalik. Kalau dibalik celaka. Yang ini yang sudah ditetapkan, masukkan ke dalam itikad, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup semuanya telah ditentukan. Amal kita ngamalkan ini, bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan usaha kita. Usahalah Bapak menuju ke A-nya nggak berhasil, kan udah dalam itikad bahwa segala sesuatu telah ditetapkan. Bisa dipahami? Sama seperti wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh makhluk rezekinya saya jamin. Wa idza qudiyas shalah, ketika sholat Jumat sudah diberes, pantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi cari rezeki. Jadi Bapak mau pakai yang mana? Itu kumaha ya? Yang satu sudah dijamin, yang satu nyuruh usaha. Ya sudah. Yang ini masukkan ke sini. Ya, segala sesuatu sudah ditakdirkan dan ditetapkan rezekinya. Ini etikat kita. Jangan dijadikan amal. Yang ini jadikan amal kita, agar segala sesuatu akan diberi rezeki ketika dia mau bergerak, berusaha. Sudah bergerak tapi nggak dapat, maka dia nggak akan patah semangat. Dia menyadari bahwa semuanya telah ditetapkan. Salehe kumaha lamun kia sudah ikhtiar, dia berhasil, dia nggak akan sombong, karena ikhtiarnya dengan keberhasilannya nggak nyambung sama sekali. Dan semua keberhasilan itu melalui ketetapan Allah di zaman ajali. Nah, jadi apa fungsinya ngaji takdir? Fungsinya satu, tidak membuat kita sombong. Dua, agar tidak membuat kita patah hati. Udah gitu. Agar tidak sombong, agar juga tidak putus asa, patah hati. Bisa dibahas. Memang bisa. Jadi apabila Anda melakukan ini, tapi kalau itu tidak terjadi, berarti Allah sudah ditetapkan seperti itu. Betul. Jadi Allah itu menunjukkan bahwa manusia boleh berpikir terbaik di akal kan. Betul. Sehingga sebab itu aku bisa ditelusuri. Betul. Banyak yang sains itu kan bisa dibuktikan. Betul. Tapi ada juga yang memang tidak bisa dibuktikan. Dan itulah ketetapan Allah yang harus kita imani. Betul. Nah, jadi yang satu itikad, yang satu amalia yang harus dikerjakan. Nah, jadi tadi Pak, pentingnya ngaji Qadha Qadar tuh, walaupun dulu pernah ngaji di majelis fikih Qadha Qadar hampir 2 bulan gak hatam-hatam Pak. Karena sayanya terlalu banyak ngambil pendapat ulama. Tapi sekarang pada akhirnya cuma satu kesimpulan Pak. Qadha Qadar itu dikaji hanya untuk satu, tidak bikin kita jumawa. Yang kedua, tidak bikin kita putus asa. Beres Pak, seperti itu. Nah, sehingga walaupun nanti banyak punten bisa, bahwa setiap usaha itu selalu kayak harmoni yang terus terikat. Kalau dagang pasti hasil. Kalau punten Pak, jadi pedamel pasti hasil. Kalau makan pasti wareg. Kalau minum pasti seger. Itu semuanya liyabluwakum. Jadi ujian dan cobaan bagi orang yang beriman. Artinya saking seringnya, kemarin Pak kita balik deh, kenapa Allah terhijab? Karena saking dekatnya, saking sudah biasanya. Kan gitu banyak, saking sudah biasanya makan itu pasti wareg, pasti kenyang, maka lupa yang mengenyangkan
Allah. Padahal Allah butuh tidak apa? Makan agar bisa mewujudkan warak di perut Bapak. Butuh tak Pak? Enggak butuh. Cuma berhubung di alam dunia, akhirnya Allah sunahkan bahwa segala sesuatu tercipta dengan sebabnya, dan sebabnya ini tidak mesti satu. Timbul lagi pertanyaan kedua ini sebagai penutupannya. Kalaulah segala ikhtiar tadi sudah dilakukan tetapi tidak menemukan hasil, apa fungsi ikhtiar? Di dia tinggal ditulis fakir Zahid sudah fakir, dagang, kerja, bisnis, usaha, berubah mau? Berubah mau? Hikmah ketiga gitunya. Hikmah ketiga, cita-cita yang kuat, ikhtiar yang hebat tidak akan bisa merobohkan benteng takdir. Masih emut Pak? Dari mukanya insya Allah masih layak. Dari mukanya. Terus atau fungsi lamun gitu mah, kalau takdir yang terjadi, ikhtiar kita berbuah pahala. Pahala. Artinya kalau sudah berdoa tapi tetap geni, ya kan doanya ibadah. Kalau sudah bekerja tapi tetap geni, ya kan kerjanya ibadah. Nah itulah sehingga ada ayat yang harus diyakini, ada ayat yang menjadi apa. Itu begitu. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.